Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi jemaat yang mengikuti live streaming, kami dari Perhalado mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Kiranya kebaktian kita hari ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kita. Nama minggu kita hari ini ialah minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik Dos Dohita di hadapan Tuhan atau setara di hadapan Tuhan. Marilah kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan menyanyi buku Ende nomor 135 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada hati kami yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Dengarlah hukum Tuhan di dasar titah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan sanksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyangkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita siapkan Alkitab. Epistel minggu ini tertulis di 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 12. Kita membaca secara responsoria. Ayat 12 nanti kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 12. Ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan dari perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepala oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Kita sama-sama membacanya. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, titik hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membacakan warta jemaat beberapa poin. Nomor 1, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, tanggal 4 Oktober 2020, pada keseluruhan kebaktian, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan untuk sosial gereja kepada keluarga Nyonya Asmin Nainggolan Borusirait, sehubungan dengan Amang Sintua Insinyur Henry A. Nainggolan MA yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Nomor 2, pendaftaran Parguru Malua atau kelas CD tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pendaftaran Parguru Malua atau kelas CD tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020. Dihimbau kepada para orang tua jemaat untuk mendaftarkan anak yang akan mengikuti kelas CD dengan mengambil formulir pendaftaran dari kantor gereja atau mendaftar online pada alamat yang ada di warta jemaat. Nomor 3, nomor rekening Huria, persembahan mingguan, keluarga, persembahan bulanan, diakoni Huria, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank Mandiri, nomor rekening 1320000509696 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Mohon agar setiap transfer via Bandang mencantumkan nama pengirim dan berita transfer dapat disampaikan melalui SMS atau WhatsApp ke Sekretariat HKBP untuk kepentingan administrasi keuangan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Nang di
pardalaku kegumaan jonok tulang bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, akhir-akhir ini mulai dari 10 sampai saat ini begitu gencarnya kaum atau kelompok feminisme menyuarakan hak-hak dan statusnya di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan bahkan keluarga. Menyuarakan emansipasi dan menyuarakan kesetaraan gender. Artinya bahwa di kehidupan sosial, di kehidupan bergereja, dan dimanapun kita sekarang berada, bahwa status gender selalu disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sesungguhnya sejak dari awal bahwa Allah telah merencanakan kehidupan manusia. Dalam ayat 18 jelas dikatakan Allah merencanakan dan Allah melaksanakan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tentu berangkat dari perkataan ini, firman ini, bahwa Allah telah merencanakan kehidupan manusia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam nas ini, setelah Allah menciptakan segala binatang hutan dan segala burung di udara,
dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Dan manusia itu, Adam, memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, agar dia dapat membedakan binatang yang satu dengan binatang yang lain. Tetapi Adam, setelah dia memberi nama dan melihat, mencermatinya, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia tidak melihat dari sekian ciptaan Tuhan binatang itu tidak ada yang cocok kepada dia untuk temannya berdiskusi, untuk temannya berjalan dan lain sebagainya. Tetapi karena Allah punya rencana kepada manusia itu, maka Allah mengambil tulang rusuk Adam dan menciptakan perempuan baginya untuk menjadi penolong dan sepadan dengan dia. Dengan diciptakannya perempuan bagi Adam, sehingga Adam memiliki temannya hidup, memiliki temannya untuk berdiskusi, temannya untuk berbicara, temannya untuk merancang kehidupan, dan temannya untuk berbagai hal. Allah memberikan penolong, Allah memberikan bagi Adam, bagi manusia itu temannya untuk menjalani kehidupan, merawat segala ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang mau direnungkan. Ada beberapa hal yang mau kita lihat dari saat ini. Dan sesuai dengan topik minggu kita saat ini, setara di hadapan Tuhan. Yang pertama, kata setara di hadapan Tuhan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tentu dengan pengakuan dari Adam bahwa perempuan itu adalah dirinya sendiri karena diciptakan dari dirinya sendiri, diciptakan dari tulang dan dagingnya sendiri. Perempuan diciptakan dari bagian tubuh Adam, bukan dari bagian tubuh hewan ciptaan lainnya, bukan dari tumbuhan ciptaannya, tetapi dari dagingnya. Itu dinyatakan setara karena Hawa itu diambil dari tulang dan tubuh Adam, dan tidak ada perbedaan. Ai siadamido boru-borui, ai sian bawaido, sian siadamido ibana, dari tubuhnya dan dari tulangnya. Tentu pengakuan Adam ini menjadi pengakuan kita bersama bahwa perempuan itu diciptakan dari laki-laki sehingga menjadi setara, bukan dari tulang kaki Adam agar menjadi bawahannya, bukan dari tulang kepala Adam agar menjadi atasannya, tetapi dari tulang yang dekat dengan hatinya, yaitu tulang rusuknya yang berada di tengah, sehingga laki-laki dan perempuan menjadi setara di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, hendaknya suami dan istri menyadari bahwa mereka adalah satu daging, satu setara di hadapan Tuhan. Aisyah daging ni suami do istri. Oleh sebab itu mereka sama di hadapan Tuhan, sama ciptaan Tuhan. Jadi kesetaraan.
yang walaupun dalam kehidupan kita ada gender, tentu itu tetapi di hadapan Tuhan sama. Karena apa? Karena perempuan itu diambil dari tulang dan daging Adam itu sendiri. Bukan dari ciptaan lain, tapi dari Adam itu sendiri, sehingga setara. Dalam kehidupan rumah tangga juga kita harus mengimani bahwa istri kita adalah daging dan tulang dari kita sebagai suami. Dan hendaknya juga istri menyadari hal itu, bahwa istri harus menyadari bahwa keberadaannya adalah dari tulang dan tubuh, dari daging suaminya. Yang kedua, setara di hadapan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki gambar dan rupa Allah. Karena kita dirancang segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu baik laki-laki baik perempuan dia harus menyadari bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Sama. Tidak ada perbedaan suami, tidak ada perbedaan laki-laki, tidak ada perbedaan istri, tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena setara, karena wajah dan gambar Tuhan, rupa Tuhan sama-sama melekat di hati, di kehidupan laki-laki dan perempuan. Jadi idok naking ala sarupa nado pak do bohi dohok bohi ni debata di ngulu ni jolmai. Makanya bagi orang percaya kita adalah rupa dan gambar Tuhan. Karena kedudukan kita di hadapan Tuhan tidak ada yang berbeda, sama-sama memiliki rupa dan gambar Tuhan. Jadi tidak ada kehususan Adam maupun Hawa dalam gambar dan rupa Allah. Bukan karena laki-laki yang diciptakan pertama lantas lebih melekat gambar dan rupa Allah. Bukan karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria sehingga lebih melekat gambar dan rupa Allah di hadapannya. Tidak, sama. Laki-laki dan perempuan harus menunjukkan, memperlihatkan bahwa kehidupannya adalah gambar dan rupa Allah, setara. Jadi kesetaraan yang dimaksud di sini adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan harus menyadari bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu hilang dari Adam dan Hawa. Setelah manusia memberontak Allah, sehingga gambar dan rupa Allah itu menjadi tidak melekat lagi dalam kehidupan manusia. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lantas Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menguduskan, menyucikan kehidupan manusia, untuk memulihkan gambar dan rupa Allah itu kepada manusia saat ini, kepada kita saat ini. Darah Kristus memulihkan, mengembalikan rupa dan gambar Allah bagi setiap orang, terkhusus kepada kita orang percaya saat ini. Makanya kita harus berusaha, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan darah Kristus telah menyucikan kita. Tentu kita butuh perjuangan untuk mempertahankan
wajah dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang. Dan apabila kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus bertobat. Agar pemulihan rupa dan wajah Allah, rupa dan gambar Allah kembali di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Suami atau istri harus memperlihatkan bahwa diri mereka adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang teladan, dan rumah tangga yang terberkati. Anggo bohini debatado, doh gabber ni debatado, doh rupa ni debatado, namia diamatai, namia diinatai, go dame marumah tanggai. Alai moloholan perdopahan wajah atau gambar Allah pada suami, pada istri terlihat gambar yang berbeda-beda, tidak gambar Allah, maka kehidupan rumah tangga akan kacau balau. Atau sebaliknya, di wajah manusia laki-laki itu gambar yang berbeda dengan gambar yang wajah dari istri. Pengah asingi ikon rapak gobar dohok rupa di debatado di bawah dohok boru-borui di suami dan istri. Jangan kita lihat wajah yang secara fisik ya. Ya kalau wajah secara fisik sama katanya nanti ya kita pusing sendiri ya manginang. Itu kan? Mulu sudi rupani lancik dubuh hita sudi. Beda maul hita menada inat tapi maul hita. Inat tapi songoni maul menada amat tak. Aisa rupa sudi. Bukan wajah secara fisik, tetapi wajah secara rohani. Harus memang benar-benar menggambarkan rupa dan gambar Allah. Sehingga kehidupan rumah tangga, sehingga kehidupan di dalam berumah tangga tersebut tercipta rumah tangga yang damai dan rumah tangga yang terberkati, rumah tangga yang benar-benar memberikan teladan bagi setiap orang yang melihatnya. Jadi itu akan manginangate ikon gobar ni debatado nadarida sama-sama baik suami atau istri. Itu dikatakan setara di hadapan Tuhan. Sama-sama menyinarkan wajah Tuhan. Itu dikatakan setara. Mau di bahasa Batak dos diadupan di debata. Tidak ada dia lebih berat suami, lebih berat istri, tetapi setara. Dalam kesetaraan itu dimaksud adalah bahwa kita harus memancarkan wajah dan rupa, gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dalam epistel kita tadi dikatakan dalam 1 Korintus 8 dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Yaitu perdebatan keberadaan kaum perempuan di tengah-tengah gereja dan masyarakat Korintus. Pada gereja mula-mula bahwa kaum perempuan telah diperdebatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan gereja. Di mana jemaat Korintus adalah jemaat yang heterogen, yang majemuk, yang dilatar belakangi berbagai-bagai suku. Sehingga dalam bentuk peribadahan masing-masing mereka membuat selera masing-masing. Berdasarkan ada istiadatnya. Maka dalam epistel kita tadi dikritisi, ditanyakan, dipertanyakan. Bohado keberadaan di perempuan di tengah-tengah di huria. Kalau tadi kita berbicara di tengah-tengah keluarga, keberadaan perempuan dan suami di tengah-tengah keluarga setara. Bagaimana keberadaan perempuan di tengah-tengah gereja sesuai dengan epistel kita tadi. Bagaimana keberadaan perempuan dalam peribadahan. Maka Paulus mengatakan, ya boleh, kenapa tidak? Tapi hendaknya lah perempuan itu memakai kerudungnya sebagai lambang kemuliaannya, sebagai lambang kehormatannya, sebagai lambang
kesopan santunannya dalam beribadah. Unang jangke-jangke tunggu nena, karena di Korintus orang yang tidak berkerudung itu diidentikan dengan perempuan yang tidak memiliki akhlak, tapi perempuan yang memiliki kehidupan yang bebas. Makanya Paulus bisa, kenapa tidak bisa beribadah ke gereja? Silahkan, tapi hendaknya lah perempuan itu memakai tutup kepalanya, kerudungnya. Dalam arti dia harus menunjukkan kemuliaannya, dia harus menunjukkan tata keramanya, kesopan santunannya dalam hal berpakaian. Dan tidak cuma hanya berpakaian, tetapi rohaninya, imannya harus memang benar-benar dia persiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan gereja kita KBP telah melakukan ini jauh sebelumnya. Dulu itu pendeta tidak ada dari kaum perempuan, tapi tahun 80-an itu ada. Sintua juga tidak ada. Beberapa puluh tahun kemudian ada Sintua. Saru padonaeng, kita setara di hadapan Tuhan, di tengah-tengah gerejanya, sama-sama melayani, sama-sama memuji Tuhan. Makanya begitu konyolnya jika ada gereja masih mempersoalkan jika pendetanya, pimpinan jemaatnya dari golongan perempuan. Mereka, gereja tersebut telah tertinggal jauh. Gereja tersebut telah bertentangan dengan firman Tuhan. Ada itu gereja. Ay bahasa perempuan duluan nami, ikut bawa doina. Betul dia benar ke perempuan nanti, nang bobi pejabat. Ada gereja dan itu real. Untung mereka cepat bertobat itu gerejanya. Artinya di tengah-tengah kehidupan gereja juga, bahwa kaum sudah kehidupan gereja, posisi status perempuan masih dipertanyakan. Nats kita menyuarakan kepada kita saat ini di tengah-tengah gereja, kita setara di hadapan Tuhan, baik laki-laki atau perempuan. Di tengah-tengah peribadahan kita setara di hadapan Tuhan. Gereja do gurang do naing, ujago do perempuan nanti. Tapi yang live streaming tak, gurang do live streaming di perempuan sanama. Iya, beribadah juga demikian, lebih banyak. Dalam hal-hal apapun demikian. Artinya kita tidak perlu mempersoalkan status dari seorang perempuan di tengah-tengah gereja. Firman ini mengingatkan kita. Dan firman ini menguatkan kita agar kita memegang teguh bahwa kita setara di hadapan Tuhan. Demikian juga kepada Inang Sintua Uli. Pada saat ini akan mengakhiri pelayanannya. Mengakhiri pelayanan karena umur ya. Kalau melayani sampai akhir hayat kita, kita bisa melayaninya. Tapi dalam administrasi gereja HKBP umur 65 tahun, maka dia akan pensiun. Tentu dalam kurun waktu 9 tahun lebih, banyak hal, banyak suka duka yang dihadapi di tengah-tengah pelayanannya. Kami yakin dan percaya segala pelayanan yang diperbuat di tengah-tengah gerejanya ini tuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini bukti bahwa kita mengimani kesetaraan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah, di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah gerejanya. Oleh sebab itu untuk Inang dan keluarga, walaupun sudah pensiun nantinya, tentu masih bisa kita melayani di dalam berbagai hal. Inang masih aktif ini di tim 2 ya, dan di pelayanan-pelayanan lain, mungkin di pelayanan-pelayanan sosial atau di pelayanan-pelayanan apapun. Jangan pernah surut untuk melayaninya. Kiranya pelayanan ini diberkati oleh Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya segala pelayanan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terberkatilah Inang dan keluarga di dalam pelayanan selama ini. Dan kami tetap mendoakan agar keluarga, secara khusus Inang, tetap sehat dan tetap di bawah lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan firman ini, marilah kita merenungkan kesetaraan kita di hadapan Tuhan antara laki-laki dan perempuan, antara istri dan suami. Bahwa kita adalah satu daging, satu tubuh. Dan yang kedua, bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Itu harus melekat dalam kehidupan kita. Ketika pemahaman itu dan iman itu bergeser, maka kehidupan rumah tangga kita, kehidupan antara laki-laki dan perempuan akan kacau balau. Ingat, darahnya yang kudus telah memulihkan keberadaan kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang kudus, yang suci. Dan apabila kita melakukan dosa, mari kita memperbaharui hidup dan bertobat agar wajah dan gambar Allah, gambar dan rupa Allah tetap melekat dalam kehidupan kita, agar warisan surgawi menjadi bagian kita yang sesungguhnya. Terberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan Tuhan menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami di dalam kehidupan kami agar tetap memancarkan gambar dan rupa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami adalah ciptaan-Mu, baik laki-laki dan perempuan, hendaknya tetap memancarkan sinar wajah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sosial, terkhusus di dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan terpancarnya wajah-Mu dari kehidupan kami, baik laki-laki dan perempuan, maka kehidupan kami akan penuh damai dan sukacita. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu untuk melakukan hal tersebut. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa kepada seluruh jemaat, agar Tuhan memberkati seluruh jemaat, memulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua di dalam keseharian dan di dalam aktivitasnya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga segala aktivitasnya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang dalam pemulihan di rumahnya, kiranya dengan kuat kuasa-Mu mereka dapat Tuhan sembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul, kiranya juga penghiburan-Mu yang menguatkannya. Bagi jemaat-Mu yang berpengharapan, kami yakin dan percaya harapannya akan nyata oleh kuasa-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke tangan pengasihan, terkhusus kepada jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah menambahkan kepada mereka berkat melalui umur. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup, anak-anak-Mu yang merindukannya, kiranya juga ya Tuhan, Tuhan berikan dan tunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan dia. Bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, dengan kerendahan hati kami, agar Tuhan memberikannya, karena kami tahu segala berkat apapun yang ada di dunia ini, itu adalah kuasa-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga,
program-program gerejamu kiranya dapat berjalan dengan baik, dan seluruh pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami ya Tuhan, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk kegiatan sosial. Nuaing masuk mahita tu acara paburhaton situa na pensiun. Situa sondang Maria Uli Boru Raja Guguk. Marede mahita sian bukwede 212 ayat sada doho ayat tolu di ayat toluan non Roma tujolo inang dohot amang. Siang tu
aka na sana huriaon di ida hamudo nuaeng dongata na jongjong dison na naik pensiun sian parhalado ni huriat tai ima inang situa sondang Maria uli boru raja guguk di mata-matai nasida do aka na pinasahakna tu nasida jala diramuti parangi nasida di das-das do aka dongan tu parmingguan tu partangyangan tu perguruan dohok tu persikolaan ditikir jala ditangyakod do aka namar sahid dia puli do aka namarsak dipature do aka nadangol do napugos dia puli do sasudi nai jala dipature do aka guguan na perlu tu harajaon di debata jala di hari koton kasingoton hata ni debata diragam ni aka parpunguan dohok partikian laos bigi hamuma hata ni debata na tersurat di Pesalmen 126 ayat 5 sahak rodi ayat 6 akan amari luilu lahu mandabur marulupulup dosugut lahu manggotil mardala-dala pe ibana huhu tangis pausung-usung boni sisa burohonon rodo ibana sugut marulupulup mengusung akka tibalanna Nungahu pasidung parulaon na denggani, nungahu paujung parlojongaki, ramot hubahen haporsiaunani. martua do halak nama naon di pangujunani, aidung tau ibana jaloon nama tupal hanguluan, naung di parbaga-baga tuaka naholong roha di ibana. Puji ma Jahoba ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Jahoba ale tondiku, jala unang tung halupahon dengan basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena. Surat keputusan pensiun penetua nomor 08 garing D.10 garing KPP garing 10 Romawi garing 2020. Preses Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 10 Jabar Tendie menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penetua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penetua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk. Tempat tanggal lahir Malang 18 Agustus tahun 1955. Tanggal ditahbiskan 19 Juni 2011. Pensiun dari Hapar Haladoon HKBP Resort Bandung Riau Martadinata karena telah mencapai umur 65 tahun. Terpujilah Tuhan atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Hapar Haladoon terhitung sejak ditahbiskan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Oktober 2020. Kuria Kristen Batak Protestan, Preses Distrik 18 Jabar Tendie, Pendeta Danir W. Siregar STH MA. Tembusan yang bersangkutan Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata dan pertinggal. Riwayat singkat pelayanan dapat kita baca dalam buku warta kita masing-masing. Maulaya tema dituhani, namar gogoihon ahu saliling di ngoluku,
Molea tema di dongaku saulaon, dongan masih tukol-tukolan nasai laon. Molea tema di sude ruas nama godang, napo sorot ro tidak dana sikola minggu. Molotung adong hahurang aku, pos doro aku, saya hoponon muna aka hasalaki, horas mahuriata tujoloanon. Dihamu inanami situa sodang muli boru raja mardongan pos miroha di debata ama anak Tuhan Yesus Kristus doh di perbadia ubabor hatami mahamu lahu pensiun sian hator haladoon di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus raja ni hurima fakku bosio muna nasalelengon jaladi ramoti mahamu diaka ari-ari sidalana muna tujuluanon. Amin. Di jolo matong halainang. Sini kertasnya ini. Sama amang. Penanggi rumah tuh kita saluhna parhalado pasahaton kenang-kenangan sian uria. Perhalado asal kita tujulon lahu pasaton dengan kenang-kenangan kelinang uli. Jadi, doka dengan perhalado. Jadi mau lihat tema di tuhata ala boido inang uli sahat tu ulau paku wasiana di tikion. Jadi anggiak matutu di inang tong dilehot tuhata akahai pason. Segala pelayanan inang saya kira tidak terlepas dari dukungan Bapak ya. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak atas dukungan kepada Inang selama ini sehingga Inang boleh melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik di gereja kita. Untuk itu kami atas nama Huria kita Parhalado semua menyampaikan kenang-kenangan kepada Inang, tapi dan dari ruas semua jangan dilihat nilai apa yang mau disampaikan saat ini, tetapi lihatlah sukacita dari seluruh ruas HKBP Bandung dan juga Parhalado. Kiranya Inang dapat dengan sukacita menerima kenang-kenangan. Tuhan Yesus memberkati. Laos disema uleo kami partikian sian wek dago ala somal di pertangyangan do di pasahat nasida kenang-kenangan tu situ na peciun ala virtual do pertangyangan ta ba nilai homa partikian tu wek dago pengurusna do Parhaladona Roma 70 pasahaton aboy be hudul hamaka Parhalado sian wek dago do aka situana Roma 70.
Napeciu pe boy doro, tu sama doakan napeciu ruas ma, ruas do parhalado wek dago. Boy napeciu boy, Romamu. Tado asal ruas wek dago Roma tu julu. Mengucapkan, saya mau mewakili dari Wekdago mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Inang selama ini. Kami di sini berkumpul, di sini ada tanda kasih untuk Inang sebagai ucapan terima kasih kami. Sebagai peraturan, Inang sudah purna bakti. Tapi kami yakin dan percaya iman Inang selalu terus melakukan pelayanan. Diberkatilah Inang dan keluarga. Terima kasih. Salam ahama ate. Abe, inama aruga pe sipasa tomuna sanu dago. Do. Anda pe marputu. Udul maju hamu. Masuk mahita tu acara na mangihut. Pinasaha ma partikia madok hata tu situa na pensiun. Sini nang, sebelah sini nang. Inang uli. Sebelah sini atau sebelah sini sama kok. Son, sampai gue di son sebelah semkon. Manang kamu mau son? Sedih dua mu. Nah, unik tuh dia yang mau masuk tuh. Geser rambut tuh son. Mandawata ya mang? Iya. Geser rambut tuh son, geser. Tuh sebelah siapa nutik naik. Unang gabe asa terida upuk ya. Shalom. Tak habis-habisnya saya mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih anugerahnya yang begitu besar bagi saya. Hari ini ulawan tohonan boleh saya selesaikan. Semua adalah karena berkat kasihnya yang luar biasa. Buat Amang Pendeta, terima kasih untuk bimbingannya selama ini ketika kami melayani. Terima kasih juga buat Amang Pendeta Jonaren Purba, Pendeta Inang Lilis, juga Pendeta Iswandi. Terima kasih. Begitu juga untuk Akadongaku Parado. Terima kasih buat kerjasama kita selama ini, Amang, Inang. Terima kasih. Khususnya juga buat jemaat Huria KBP Bandung. Terima kasih. Kalau saya juga dipercayakan boleh melayani di gereja ini. Terima kasih buat dukungannya. Khususnya buat Ruas Wik Dago yang saya kasihi dan cintai. Terima kasih Amang, kamu Dainang. Kalau bukan karena support dan doa dari Damang Dok Dainang, mungkin tidak bisa saya menyelesaikan Ulawan Partonaki. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga untuk cendera mata yang diberikan kepada saya oleh Huria, dan juga persembahan kasih dari gereja, dari jemaat-jemaat gereja ini. Molia tema Damang Dok Dainang, Moliate. Kiranya bisalah berlalu COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bebas bertemu di dalam ibadah kita setiap minggu. Saya sehat mahita saluhutna, horasma, Tuhan memberkati kita. Amin. Laos judutima nama dohata nama wakili ruas Nyonya Dince Sitorus Urus Sinaga.
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yang saya hormati Amang Pendeta Resot Jason Simajuntak bersama Inang, semua pendeta fungsional yang tidak saya sebut satu persatu, Amang Inang Parhalado, dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya pada hari ini dalam ibadah Purna Bakti pelayanan hamba Tuhan Inang Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili ruas secara khusus Dago untuk mengucapkan sepatah dua kata di ibadah Purna Bakti Inang Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk. Melayani di gereja HKBP Marta Dinata kurang lebih 9 tahun 3 bulan. Tentu tidak mudah memberikan waktu, perhatian, dan komitmennya kepada gereja dan Tuhan. Ada suka dan duka, tetapi semua dijalani dengan tersenyum dan bersyukur. Kami dapat melihat bahwa Inang Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk adalah sosok hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Tidak hanya pelayanan di luar, beliau juga menunjukkan di dalam keluarganya sendiri, secara khusus bagi jemaat Dago. Setiap sermon Dago, beliau selalu menawarkan atau siapa yang mau ikut sermon, beliau siap menjemput dan mengantarnya kembali. Beliau juga sangat disiplin waktu. Selama pelayanan beliau, kami Wekdago sangat terbantu dan diberkati. Sekarang memasuki Purna Bakti sebagai Sintua di gereja kita HKBP Marta Dinata Bandung, tetapi sesungguhnya pelayanan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Karena sesungguhnya kita semua hidup untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Menjadi berkat selama kita masih hidup. Saya dan kami semua jemaat secara khusus Wekdago mengucapkan terima kasih atas komitmen, loyalitas, dan integritas Inang Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk sebagai hamba Tuhan. Kami merasa sangat diberkati dengan keberadaan Inang selama ini. Semoga dalam masa Purna Bakti ini, Inang Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan untuk bisa melayani masa Purna Bakti dengan penuh sukacita dan terus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Inang dan keluarga, dan juga kiranya Inang terus aktif di Wekdago dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Diudutima Madok Hata mewakili Parhalado, Inang Sintua Nonce Roida Boru Pasaribu. Shalom. Oras. Napinar sangapan Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Jason Simanjunta.
amang dohot inang pandita fungsional, Pendeta Jonaren Purba, Pendeta Iswandi, Pendeta Lilis. Aka dongaku sintua ama, sintua ina. Napinar sangapan, ruas nihuria, ruas ama, ruas ina, naposo bulung, terlungubi, ruas lansia. Jongjong Audison mewakili Sude Sintua. Ima nanaeng mandok kata paborhaton dongan nami Sintua masuk tu purna bakti manang pensiun. Ima dongan nahuhaolongi hami inang Sintua Sondang Maria Uli Boru Raja Guguk Nyonya Tamba naung melayani di Huria tahun selama sia tahun 3 bulan. Mulia tema di amata debata nama milit ina namian gabe Sintua makobasi di Huriataon. Mauliate di ruas ni Huriata, nama kilalahon hinadenggan ni pakobasioni dongan nami Sintua uli, anggiat marhite pakobasioni pataba bilangan nina porsea di Tuhani. Molo jinaha persyaratan asabui gabe Sintua songo natar surat di Titus Sada ayat 5 sahatro di ayat sia. Didot disi nasida naso hasurahan naso sineang roha unang parbada parrohana dengan parpoda natikos. Digambarkan di ayati di hinamaol ni ulaon ni Sintua. Alai binereng sian pakobasion ni inang Sintua uli dan adong sitihaan paraolauna. Dengan parsawarana di tonga-tonga ni parhalado nang di tonga-tonga ni Huria. Alani hami dongan Sintua mando selama tu inang Sintua uli. Muliate di aka parsawarata. Di aka guyon ni inang di hami. Ido nomor 1 inang. Alai toktong do inang komitmen di hasil doaon inang. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Amang Tamba sebagai suami dari sahabat kami Sintua uli. Karena kami menyaksikan dukungan yang sungguh-sungguh sehingga inang uli ini bisa memasuki purna tugas dengan baik. Tetaplah menjadi berkat keluarga Amang dan Inang. Akhir kata saya ucapkan, mertua maho inang Sintua uli. Dohot keluarga nang sude poparan. Ainunga sahat diulaho tohonan mi. Botima paras. Jadi di inang Sintua uli doh keluarga imana bui hata si pasahaton sian Huria doa ka cedera mata doa ka lenasing anaking tu hatta mama masuk udul ma alamuna.
Jongjong mahita saluhukna mari di mahita sian buku di nomor 40 ayat sada. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.